Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizky Ardian Permana, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis framing, naratif, dan semiotika. Ya, langsung saja pada bagian pertama, saya akan menjelaskan apa itu analisis framing. Analisis framing sendiri adalah suatu pendekatan atau metode yang melibatkan identifikasi, analisis, dan interpretasi cara-cara di mana suatu isu atau peristiwa disajikan dan dibingkai dalam sebuah media. Selanjutnya, ada tujuan analisis framing, yaitu membingkai sebuah informasi agar melahirkan citra, kesan, makna tertentu yang diinginkan media atau wacana yang akan ditangkap oleh khalayak. Secara teoritis, framing merupakan cara pandang yang digunakan media dalam menyeleksi isu ataupun menulis berita. Analisis framing memungkinkan kita untuk mengenali bagaimana pesan-pesan yang disampaikan melalui media dapat mempengaruhi cara kita memahami dunia di sekitar kita. Dengan memahami framing yang digunakan, kita dapat mengembangkan keterampilan kritis dalam membaca dan menafsirkan pesan media, mengenali bias dan manipulasi yang mungkin ada, serta menjadi lebih sadar akan pengaruh framing terhadap pemikiran dan tindakan kita. Menurut Robert Altman, yaitu seorang ahli dalam bidang framing, mengatakan, proses seleksi dari berbagai realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibanding yang lain. Altman juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lain. Sebagai contohnya sendiri, itu bisa dilihat saat bergulirnya pemilu. Dalam konteks pemilihan umum, terdapat berbagai contoh analisis framing yang berkaitan dengan partai politik atau calon pemimpin. Media seringkali menggunakan framing yang berbeda untuk menggambarkan calon atau partai tertentu, seperti framing positif untuk satu pihak dan framing negatif untuk pihak lainnya. Hal ini mempengaruhi persepsi publik terhadap calon atau partai tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian kedua, yaitu tentang analisis naratif. Nah, apa itu analisis naratif? Analisis naratif sendiri adalah suatu pendekatan dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian yang kemudian disusun menjadi cerita. Dalam analisis naratif, peneliti menganalisis elemen-elemen cerita untuk memahami cara cerita itu dibangun, bagaimana pengembangan karakter terjadi, peran plot, bagaimana tema diwujudkan, dan bagaimana narasi itu mempengaruhi pemahaman tentang cerita tersebut. Menganalisis sebuah narasi dari kedua aspek tersebut. Analisis sebuah narasi merupakan cerita atau story dan alur atau plot. Cerita atau story dan alur atau plot merupakan bagian penting untuk memahami narasi. Alur adalah apa yang ditampilkan secara eksplisit dalam teks. Sedangkan cerita merupakan urutan kronologis suatu peristiwa yang dimana
peristiwa dapat ditampilkan ataupun tidak ditampilkan dalam teks. Selanjutnya, ada manfaat analisis naratif. Yang pertama, dapat membantu dalam memahami bagaimana makna, nilai, dan pengetahuan diproduksi yang kemudian disebarkan dalam masyarakat. Yang kedua, memungkinkan menyelidiki hal-hal tersembunyi dan laten dari suatu teks media. Yang ketiga, memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu kita mengetahui kekuatan dan nilai sosial yang dominan dalam masyarakat. Dan yang keempat, dapat merefleksikan kontinuitas dan perubahan komunikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian ketiga, yaitu analisis semiotika. Nah, apakah analisis semiotika itu? Analisis semiotika sendiri adalah sebuah metode analisis yang dapat mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Pada dasarnya, analisis semiotika berupaya memahami bagaimana tanda-tanda beroperasi dalam komunikasi, bagaimana tanda-tanda diinterpretasikan oleh penerima, dan bagaimana mereka membentuk pemahaman dan makna. Ya, di sini dapat dilihat ada tokoh semiotika yaitu Ferdinand de Saussure. Beliau mengatakan bahwa memiliki ketertarikan pada cara pembentukan kalimat dan pembentukan makna. Namun, kurang begitu tertarik pada kenyataan bahwa kalimat yang sama bisa saja menyampaikan makna yang berbeda pada orang yang berbeda situasinya. Pandangan ini lalu dikembangkan oleh Roland Barthes, yaitu menjadi tatanan penandaan yang dibagi menjadi makna, denotasi, dan konotasi. Denotasi sendiri adalah makna literal atau deskriptif yang terkait langsung dengan tanda. Sedangkan konotasi adalah makna yang lebih terkait dengan asosiasi, interpretasi, atau nilai-nilai budaya yang terkait dengan tanda tersebut. Menurut pandangan dari Ferdinand de Saussure, konsep dasar dalam analisis semiotika adalah tanda. Tanda dapat mewakili sesuatu yang lain terdiri dari dua komponen, yaitu signifier dan signified. Signifier adalah komponen tanda yang terkait dengan aspek fisik atau material dari pesan. Ini dapat berupa bunyi, kata, huruf, atau tanda visual lainnya yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Misalnya, dalam bahasa lisan, signifier adalah suara yang diucapkan, sedangkan dalam bahasa tertulis, signifier adalah rangkaian huruf yang membentuk kata. Sedangkan signified adalah komponen tanda yang terkait dengan aspek konseptual atau mental dari pesan. Ini mencakup makna atau konsep yang dikaitkan dengan signifier. Misalnya, dalam kata anjing, signified adalah konsep atau makna umum tentang hewan berkaki empat dengan bulu yang sering dipelihara sebagai hewan peliharaan.
Relasi antara keduanya bersifat arbitrer atau sifat yang diada-adakan. Konsep lain yaitu langue dan parole. Langue adalah abstraksi dan artikulasi bahasa pada tingkat sosial budaya. Sedangkan parole adalah bagaimana individu berbahasa dalam sistem tersebut. Maka parole terikat dengan langue. Kemudian yang selanjutnya ada sinkronik dan diakronik. Sinkronik sendiri adalah bahasa dapat dipelajari dari waktu ke waktu. Dan diakronik adalah berkaitan dengan kajian bahasa pada waktu tertentu. Nah, itu tadi adalah video tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika yang saya buat. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.